Renungan Minggu ketiga Paskah 18 April 2021. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih. Sehat selalu, berkah dalam bagi semua saja dimanapun Anda berada. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita makan, sering kita mengatakan, wah makanannya enak, atau wah makanannya tidak enak, hambar, cemplang. Ada yang mengatakan enak atau tidak itu selera. Jadi mungkin makanan yang sama bagi si A dirasakan enak, namun bagi si B bisa dikatakan tidak enak. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang membuat makanan itu terasa enak dan lezat? Nah, maka sehubungan dengan itu saya memberanikan diri mengambil judul dalam renungan ini, santapan lezat bagi Tuhan. Santapan lezat bagi Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, sesudah kebangkitannya, Yesus berkali-kali mendatangi para murid dan berkali-kali pula para murid pangling dan sedikit tidak percaya. Sampai-sampai dalam Injil suci hari ini, Yesus membiarkan luka-lukanya diraba oleh para murid. Mereka sangat gembira, namun belum 100% percaya. Tetapi Yesus tetap sabar, tetap menunggu. Yesus tidak marah. Para murid memang bergembira, namun masih tetap heran. Ketika mereka masih seperti itu, tiba-tiba Yesus bertanya, "Adakah padamu makanan di sini?" Agak ragu-ragu, para murid memberi sepotong ikan goreng dan Yesus makan di depan mata mereka. Saudara-saudariku terkasih, dengan menunjukkan luka-lukanya dan membiarkan para murid meraba-raba lukanya itu serta makan hanya secuil ikan goreng di hadapan para murid, ini ada hal-hal penting di sana. Pertama, Yesus mau menunjukkan bahwa dia bukan hantu. Sebab hantu itu kan tidak makan. Nah, secara tidak langsung dengan berbuat seperti itu, Yesus membimbing para murid untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yang kedua, bahwa Tuhan bukan hanya hidup secara rohani saja. Maksud saya bahwa Yesus bukan hanya hidup secara rohani saja. Baik tubuh maupun jiwa terlibat dalam kebangkitan Kristus, pusat pengharapan jagat raya dan umat manusia. Yang ketiga, kalau sebelum wafat dan bangkit, Yesus banyak memberi, entah memberi kesembuhan, pengampunan dosa, dan juga memberi makan saat penggandaan roti. Kini Yesus tidak hanya memberi tetapi meminta kepada para murid, meminta makanan. Lalu apa kiranya makna semuanya itu bagi kita di zaman sekarang ini? Saudara-saudariku terkasih, cara khas Yesus memberi makan kepada orang-orang dan khususnya kepada para murid saat perjamuan, Yesus selalu memotong-motong roti, nyuwil-nyuwil roti, lalu diberikan kepada para murid. Dan saat penggandaan roti, setelah para murid menerima roti secuil dari Yesus, mereka pun juga nyuwil-nyuwil roti dan dibagi kepada orang banyak biar keduman semuanya. Andum rezeki
Ternyata ini menjadi model dari Ekaristi zaman sekarang ini. Nyuwil-nyuwil roti dalam Ekaristi terkandung maksud bahwa Yesus nyuwil-nyuwil tubuhnya dibagikan kepada kita para murid yang dulu juga para murid sekarang generasi yang kedua. Saudara-saudariku terkasih, pemberian secuil ikan goreng kepada Yesus berarti juga bagi kita menjadi persembahan hidup kita kepada Tuhan dan berbagi kehidupan dengan sesama. Lalu apa kira-kira ikan goreng secuil itu cukup lezat bagi Yesus maupun sesama? Nah, ikan secuil yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah wujud pertobatan kepada Tuhan, sedang bagi sesama merupakan perwujudan pertobatan itu dalam langkah laku yang pantas yang membangun persaudaraan. Inilah yang dikotbahkan Petrus kepada orang-orang Yahudi sesudah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian, artinya membunuh Yesus, karena ketidaktahuan, sama seperti para pemimpinmu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kita lihat dalam bacaan pertama hari ini. Kiranya itulah gema sabda Yesus pada awal pengajarannya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan Yohanes dalam suratnya yang pertama mengatakan, kamu jangan berbuat dosa. Namun bila seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Namun syaratnya kita harus menuruti perintahnya sebagai tanda bahwa kita mengenal Allah. Karena barang siapa menuruti perintahnya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh-sungguh sempurna. Itu tertulis dalam bacaan yang kedua pada hari ini. Jadi saudara-saudariku terkasih, penampakan Yesus sesudah kebangkitan bukan sekedar penampakan, melainkan membangun iman para rasul dan sekaligus memberikan pengutusan seperti apa iman mereka, Yesus tetap mengutus mereka. Jadi sembari Yesus menampakkan diri, dia juga mengutus para murid untuk menjadi saksi dari kebangkitannya. Jadi sekali lagi, seperti apa iman mereka, Yesus tetap mengutus mereka. Dan ternyata sabda itu sungguh-sungguh berkarya dan tidak sia-sia. Hal ini ditunjukkan pada diri para murid yang dengan beraninya memberikan kesaksian. Yang pada mulanya takut-takut, namun kedatangan Yesus sungguh-sungguh membesarkan hati mereka, mongkok. Pelan namun pasti iman mereka akan kebangkitan Yesus bertumbuh kembang, sehingga akhirnya mereka berani go public, mewartakan sabda sebagai kesaksian mereka. Berkali-kali mereka ditangkap, dipenjarakan, diadili, namun berkali-kali pula mereka mengajar, berkhotbah di bait Allah. Dan nantinya pada suatu ketika ada tokoh di tubuh mahkamah agama Yahudi sendiri, dia orang baik dan sangat disegani oleh anggota mahkamah agama Yahudi dan orang-orang Yahudi pada umumnya, yaitu si Gamaliel. Gamaliel mengingatkan mereka dengan mengatakan, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Dia meneruskan dengan memberi contoh si Teudas dan si Yudas, kedua-duanya tewas, lalu pengikutnya tercerai-berai. Lalu dia menutup sambutannya dengan berkata,
biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 34 sampai dengan 42. Lalu bagaimana, saudara-saudaraku terkasih? Apa saja hal-hal yang berasal atau karya yang berasal dari manusia, dan apa saja karya yang berasal dari Allah? Sederhana saja, yang berasal dari manusia yaitu hal-hal yang disampaikan sekedar orasi tanpa isi dan arahnya demi popularitas diri, cari pujian, biar dianggap hebat atau pinter. Percayalah, itu akan lenyap karena arahnya bukan memuliakan Tuhan, bukan mewartakan sabda Tuhan, melainkan mewartakan diri sendiri. Dan itu banyak buktinya. Biasanya kalau pewartaan itu ditolak atau tidak terima atau tidak diterima atau tidak digubris, lalu si pewarta akan mundur teratur. Nah, sedang karya-karya yang berasal dari Allah yaitu bukan hanya orasi yang mentes, namun dibarengi dengan perbuatan baik yang cespleng, yang semuanya demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan orang banyak atau bonum comune. Satunya kata dan karya, itulah yang terjadi. Hal seperti itu akan tahan lama. Contohnya jelas, yaitu yang dulu juga dilaksanakan oleh Yesus dan para murid generasi perdana. Setiap kali Yesus mengajar, orang banyak pada takjub karena ajarannya berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli kitab. Ajarannya disertai dengan kuasa kasih-Nya bagi siapa saja yang legowo hatinya menerimanya dan mempercayainya. Ini menjadi perwujudan akan firman Tuhan sesudah Yesus dibaptis. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Lukas bab 3 ayat 22. Dan firman Tuhan sesudah terjadinya transfigurasi atau Yesus berubah wajah. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Dan kini terlaksana pada diri para murid yang berbicara atas nama dan tentang Yesus disertai dengan perbuatan kasih serta ajakan untuk bertobat. Saudara-saudariku terkasih, itulah kiranya santapan yang lezat bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Yesus sudah memberi makanan yang super lezat bagi kita, yaitu tubuh dan darahnya, agar kita dikuatkan dan dimampukan melaksanakan perintahnya. Jadi saudara-saudariku terkasih, marilah kita memberikan secuil ikan goreng kepada Yesus dalam wujud pertobatan yang tulus sepanjang hidup kita. Mengaku dirinya berdosa terhadap Allah berarti berusaha secara positif bertobat seumur hidup. Sebab tobat sedemikian membawa manusia keluar dari kegelapan dan mengantarkannya kepada terang. Pertobatan sejati tidak diwarnai dengan kegelisahan dan kemerungsung, serba sedih, tak punya harapan. Bukan itu pertobatan, melainkan diwarnai dan harus diwarnai dengan kegembiraan, karena Tuhan Maha Kasih selalu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Verere et salvum facere. Saudara-saudariku terkasih, di penghujung renungan ini saya ingin mengutip sebuah tulisan di Inspirasi Batin tahun 2018 jilid 1, hari Minggu ketiga Paskah,
yang renungannya ditulis oleh Romo Agustinus Agus Widodo PR, yang mengutip kata-kata Origenes, seorang bapak gereja. Pekerjaan-pekerjaan dan kata-kata kita yang baik merupakan makanan lezat bagi Tuhan. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan dan kata-kata yang tidak baik merupakan empedu yang amat pahit di mulutnya. Untuk itu, saudara-saudariku terkasih, marilah kita terus melaksanakan pertobatan dengan semakin banyak melakukan perbuatan dan pekerjaan serta mengucapkan kata-kata yang baik kepada siapapun demi pembangunan persaudaraan sejati. Karena dengan demikian berarti kita mempersembahkan makanan yang lezat bagi Tuhan. Tuhan telah banyak memberikan macam-macam hal kepada kita. Maka marilah kini kita persembahkan seluruh hidup kita kepadanya agar boleh menjadi alat kasih-Nya bagi sesama. Kita tidak menanti pahala dari Tuhan karena kita memang tidak pantas menerimanya. Namun saya yakinnya bahwa Tuhan tidak pernah akan melupakan kita umatnya apapun keadaan kita, apalagi kalau kita rajin berbuat baik. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih. Haleluya. Berkah dalam matur nuwun. Mbayat 18 April 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Mbayat. Bagi orang benar Tuhan